Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang di rumah? Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLM pada sesi kali ini. Semoga anak-anak yang di rumah selalu diberi kesehatan, amin. Dan juga jangan lupa tetap mengikuti kegiatan, mengikuti protokol kesehatan, seperti kalau keluar rumah harus pakai masker, kemudian sering cuci tangan, usahakan 1 jam sekali cuci tangan, kemudian jaga jarak. Anak pada kali yang ini, Pak David akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya David Sugiarto. Di sini di Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah saya sebagai Wakil Kepala Madrasah di bidang kesiswaan. Pada kali ini, Pak David akan menjelaskan tentang beberapa kegiatan siswa. Itu ya. Yang pertama, siswa datang ke madrasah, yaitu lewat jalur yang telah disediakan oleh pondok, kemudian masuk ke gerbang madrasah. Masuk di gerbang madrasah, nanti bapak ibu guru atau pimpinan akan menyambut adik-adik semuanya dengan berjabat tangan. Kemudian untuk yang adik-adik putri lewat gerbang belakang, kemudian yang adik-adik putra nanti lewat pintu depan. Semua akan disambut dengan bapak ibu guru berjabat tangan, begitu. Kemudian datang ke madrasah. Setelah datang ke madrasah, adik-adik sudah dalam kondisi suci. Kemudian mengikuti kegiatan rutin sholat duha. Sholat duha rutin setiap pagi. Kemudian setelah sholat duha ada beberapa kegiatan seperti pengajian-pengajian, begitu. Selain pengajian juga ada kegiatan semacam baca kitab. Nah, baca kitab ini adalah kegiatan unggulan untuk madrasah aliyah, karena siswa aliyah itu diwajibkan fardu ain harus bisa membaca kitab. Masa alim itu nggak bisa baca kitab itu. Maka kegiatan baca kitab ini wajib harus diikuti oleh anak-anak, dan harus semua anak siswa aliyah harus bisa membaca kitab. Selain kegiatan baca kitab setelah sholat duha, ada juga kegiatan literasi untuk menambah literatur anak-anak. Kemudian selain literasi ada khutbah, belajar khitobah, pidato. Kemudian ada juga kegiatan bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Itu ada kegiatan setelah sholat duha, begitu. Kemudian selain kegiatan setelah sholat duha, kemudian di siang hari, di jam-jam tertentu atau hari tertentu, ada kegiatan ekstrakurikuler. Itu ya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di aliyah kurang lebih sekitar 21 kegiatan ekstrakurikuler, macamnya banyak. Dan kegiatan ekstrakurikuler di sini juga dituntut untuk mencari prestasi. Ingat, semboyan aliyah itu untuk mencari prestasi, gitu ya. Setiap 1 bulan sekali, insya Allah pasti anak aliyah ada yang berprestasi dan diberi penghargaan di waktu upacara rutin tanggal 17 setiap bulannya. Setiap bulannya tanggal 17 itu anak aliyah selalu ada yang diberi penghargaan prestasi, karena alhamdulillah setiap bulan anak-anak selalu ada prestasi dari beberapa prestasi kayak gitu. Tapi diingat, prestasi memang penting, tapi tujuan utama kita adalah mondok, mencari ilmu pengetahuan, dan bersekolah itu adalah tujuan utamanya kita mondok. Jadi untuk mencari prestasi atau untuk kegiatan ekstrakurikuler harus mengikuti SOP-nya. SOP-nya salah satunya itu 3 minggu sebelum ujian PTS maupun ujian PAS, siswa tidak boleh mengikuti kegiatan di luar atau mengikuti perlombaan, tidak boleh. Itu harus fokus pada KBM, itu ya, kegiatan sekolah. Intinya mencari prestasi bagus, tapi tidak boleh menyalahi SOP-nya, gitu. Itu. Kemudian di sini kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka ada, kemudian futsal ada, palang merah remaja ada, kemudian bola voli ada, tenis meja, kemudian remaja dakwah, kaligrafi, baca kitab, bahasa, kemudian
bimbingan olimpiade dan beberapa kegiatan lomba, kegiatan ekstrakurikuler gitu. Dan di sini ekstrakurikulernya sementara itu di hari Selasa untuk ekstrakurikulernya, dan anak-anak di rumah sementara ini peserta MPLM tetap belajar di rumah, daring di rumah. Nanti kalau ingin masuk sekolah nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi, sementara belajarnya jarak jauh gitu ya. Ini akan saya bacakan beberapa jenis perlombaan yang sering diikuti anak-anak. Anak Alia juga pernah mengikuti perlombaan parlemen remaja di Sekretariat Jenderal DPR RI tingkat nasional. Anak Alia termasuk mendapatkan juaranya. Kemudian ada juga pembuatan video, ada juga pembuatan film pendek Hari Santri tingkat nasional juga pernah juara itu. Kemudian membuat video kesehatan, promosi kesehatan tingkat provinsi, anak Alia juara 2. Kemudian ada juga lomba foto maraton megapiksel tingkat nasional, ini juga anak Alia juara 1 gitu. Kemudian yang paling sering juara lagi itu malah semacam kegiatan Al-Banjari. Nah, Al-Banjari anak Alia di tingkat Jawa Timur sering juara 1, sampai tingkat nasional juga juara 1. Tidak hanya Banjari saja, ada juga kegiatan lomba semacam menulis esai. Menulis esai tingkat nasional juga juara 1. Kemudian ada juga musabaqah qiraatul kutub juga mendapatkan juara. Sampai olahraga pun juga juara tingkat Jawa Timur, tingkat provinsi. Jadi kesimpulannya anak Alia tetap berprestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, baik prestasi di bidang kegiatan agama maupun prestasi di kegiatan umum, gitu ya. Kemudian dan masih banyak kegiatan-kegiatan tingkat nasional. Ada juga prestasi anak Alia itu di tingkat internasional, seperti lomba olimpiade matematika juga ada sampai internasional. Kemudian yang kemarin terakhir itu WUSU, nah juga di tingkat internasional itu memboyong banyak juara, nah gitu tingkat internasional. Kedisiplinan itu adalah kunci utama. Kalau kalian ingin prestasi bagus, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, langkah utamanya itu harus disiplin waktu, itu, dan juga ibadah berdoa, disiplin waktu itu. Di Alia sini, jika ada anak-anak yang melanggar peraturan juga sama, ada poin-poinnya, itu ya, ada poin pelanggarannya, termasuk telat sekolah, poinnya itu 2. Kemudian banyak, semua pelanggaran ada poin-poinnya. Itu jika poin sudah 100 maka ada konsekuensinya, itu bisa dikembalikan ke orang tua itu, tapi gak langsung kembalikan, semua menggunakan proses. Jika poin anak-anak itu sudah poin anak-anak itu 30 akan ada bimbingan dari guru BK, wali kelas. 50 ada surat pemberitahuan dari orang tua, bimbingan BK sama wali kelas. Jika poinnya dan juga poin 50 dan juga orang tua diundang ke sekolahan, ke madrasah untuk menandatangani surat perjanjian. Kita harus bekerja sama membimbing anak-anak, semoga anak-anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian jika nggak ada perubahan sampai poinnya meningkat, orang tua diundang lagi 2 kali. Itu jika poin sudah mencapai 75 lebih, orang tua diundang lagi, tanda tangan perjanjian terakhir gitu. Kemudian masih nggak ada perbaikan disiplinnya sampai poin 100, akhirnya kami semua akan memberikan konsekuensi yang tegas gitu. Itu ya. Tapi ada juga langsung pelanggaran berat tanpa ada perjanjian orang tua, langsung bisa dikembalikan ke orang tua juga ada itu. Tapi pelanggaran tertentu seperti itu. Anak-anak, untuk kegiatan Alia di malam hari juga masih ada kegiatan malam, kegiatan kamar. Nah, kegiatan kamar itu untuk jurusan IPA, IPS, penguatan aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah,
Sedangkan untuk anak-anak jurusan salaf itu adalah penguatan kitab-kitab kuning. Kemudian anak-anak jurusan MAK itu adalah penguatan di bidang bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawab bisa lewat lain hari tanya jawabnya, dan saya cukup sampai dari sini dulu. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah.